Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah SPK. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang dasar-dasar dari keputusan, kemudian selanjutnya dasar-dasar dari sistem pengambilan keputusan. Nah, di minggu ini kita bahas tentang pemecahan masalahnya. Oke, pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah. Jadi, ketika kita mau memecahkan suatu masalah, baik di dalam kehidupan ataupun di dalam suatu permasalahan yang ada di manajemen, kita harus bisa mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu. Baru nanti bagaimana masalah itu kita pecahkan ke dalam suatu sistem pengambilan keputusan di dalam suatu manajemen ataupun perusahaan. Sebagai kondisi ataupun peristiwa yang dapat membahayakan perusahaan, biasanya masalah itu terjadi pasti bisa membahayakan perusahaannya. Atau juga biasanya nanti masalah itu ketika sudah diselesaikan bisa bermanfaat dan memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Jadi kenapa masalah itu ketika ada masalah di dalam suatu perusahaan itu nggak bisa dibiarkan. Dan di saat teknologi seperti ini sudah ada bantuan sistem pengambilan keputusan yang dapat membantu memberikan rekomendasi bagaimana memecahkan suatu masalah yang ada di dalam perusahaan ataupun manajemen. Nah, kemudian dari pemecahan masalah tersebut, kita buatlah suatu pembuatan keputusan atau istilahnya secara teori disebut sebagai decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif. Jadi seperti yang minggu sebelumnya sudah kita bahas, ketika kita mau membuat suatu sistem pengambilan keputusan ataupun SPK, itu harus punya berbagai alternatif ya, alternatif ataupun solusi. Ketika hanya satu alternatif ataupun satu solusi yang ada terhadap masalah yang sedang terjadi, berarti itu nggak perlu kita bikin suatu SPK-nya. Tidak diperlukan SPK di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita lihat berbagai jenis macam-macam dari grup support system. Ini merupakan salah satu bentuk dari SPK juga. Nah, bagian-bagian dari SPK itu ada, selain SPK ada istilahnya grup support system. Nah, grup support system ini adalah kumpulan dari keputusan di dalam organisasi yang dibuat oleh grup secara kolektif. Jadi yang memutuskan adalah grup di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, salah satu contoh implementasinya dari GSS ini adalah ada satu aplikasi namanya Total Quality Management atau TQM. Nah, Total Quality Management ini berfungsi untuk membuat keputusan secara kolektif yang dibuat oleh si grup itu sendiri. Jadi di dalam aplikasi ini, di Total Quality Management ini nanti akan ada pembahasan tentang bagaimana cara memecahkan masalah berdasarkan alternatif-alternatif yang ada dan nanti rekomendasi itu dibuat oleh grup secara kolektif di dalam aplikasi ini. Nah, kemudian ada istilahnya juga Executive Information Support System yang berguna untuk menyediakan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pihak eksekutif. Biasanya CIS ini digunakan oleh para top manajemen yang ada di level eksekutif. Seperti yang sebelumnya pernah dibahas di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen semester 5 ya kalau saya nggak salah. Nah, kemudian kedua menyediakan antarmuka yang benar-benar user friendly untuk eksekutif sehingga eksekutif bisa menggunakan sistem ini secara mudah. Lalu yang ketiga mempertemukan berbagai gaya keputusan individu para eksekutif. Jadi biasanya eksekutif itu punya gaya yang berbeda-beda di dalam memutuskan suatu permasalahan. Nah, di dalam ACE ini nanti bisa mempertemukan keputusan itu sehingga menjadi satu keputusan yang kompleks untuk perusahaan. Kemudian menyediakan pelacakan dan kontrol yang tepat waktu dan efektif, menyediakan akses cepat pada informasi, sehingga nanti informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menentukan suatu keputusan terhadap permasalahan yang sedang ada di dalam perusahaan itu bisa didapatkan secara cepat, baik berupa teks, bilangan, ataupun grafik di dalam suatu permasalahan yang ada di manajemen.
Kemudian yang keenam, memfilter serta melacak data informasi yang kritis yang berguna untuk pengambilan keputusan di dalam suatu manajemen ataupun perusahaan. Lalu identifikasi masalah yang berguna untuk menentukan solusi, memberikan rekomendasi dari setiap permasalahan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ada neural computing atau artificial neural network (ANN). Ini memang tidak kita pelajari ya, tapi secara umum ini adalah salah satu jenis aplikasi juga untuk mendukung sistem pengambilan keputusan. Teknologi ini berbasis pada penggunaan data, informasi, ataupun pengetahuan eksplisit. Nah, di sini mungkin kalau kalian sudah pernah belajar mata kuliah knowledge management ya, kalau saya nggak salah, itu sudah ada yang namanya pengetahuan eksplisit dan pengetahuan implisit. Nah, silakan kalian tulis di kolom komentar nanti, menurut kalian apa pengetahuan implisit dan pengetahuan eksplisit itu? Nanti silakan jawabannya ditulis di kolom komentar dan akan saya berikan penilaian. Yang tersimpan di komputer dan memanipulasi mereka menurut kebutuhan. Jadi si ANN ini dia fokusnya kepada pengetahuan eksplisit yang tersimpan di dalam komputer. Nah, silakan tulis di kolom komentar apa itu pengetahuan eksplisit dan pengetahuan implisit, perbedaannya, supaya kalian tahu juga nanti apa perbedaan dari pengetahuan eksplisit itu sendiri. Yang kedua, perubahan lingkungan yang terjadi sedemikian cepatnya. Kemudian ada yang namanya expert system. Nah, expert system ini dia merupakan sepaket hardware dan software yang digunakan sebagai pengambil keputusan dan atau pemecahan masalah. Expert system ini lebih tinggi kedudukannya dibanding sistem pengambilan keputusan, yang dapat mencapai level yang setara atau kadang melebihi seorang pakar atau ahli. Kenapa disebut seperti itu? Karena biasanya ketika suatu perusahaan ataupun manajemen telah menerapkan suatu expert system, itu biasanya akan menggantikan posisi pakar ataupun ahli di dalam perusahaan itu sendiri. Karena hasil rekomendasi ataupun hasil keputusan yang diberikan oleh si expert system ini biasanya menyerupai rekomendasi yang diberikan oleh pakar atau ahli secara nyata pada suatu area masalah yang sifatnya lebih spesifik biasanya. Sifatnya juga lebih sempit. Nah, kita lihat di sini perbedaan antara si SPK dengan si expert system atau sistem pakar. Yang pertama dari sisi tujuan. Tujuannya DSS ataupun SPK itu membantu pengambilan keputusan. Nah, kalau si sistem pakar itu biasanya sebagai pengganti manusia, dalam artian memberikan rekomendasi sesuai dengan rekomendasi ahli secara di dunia nyata. Kemudian faktor siapa yang membuat rekomendasi, kalau si DSS ini rekomendasi dibuat oleh manusia atau sistem dan keputusan akhirnya tetap diberikan oleh si user itu sendiri atau si manusia yang terlibat di dalam manajemen itu sendiri. Nah, kalau sistem pakar biasanya hasil rekomendasi itu dibuat oleh sistem berdasarkan inputan yang sudah kita terapkan atau kita input di dalam suatu expert system itu sendiri. Kemudian dari sisi tujuan utama, si SPK ini membuat keputusan atau memberikan rekomendasi keputusan, sedangkan si sistem pakar fungsinya lebih kepada transfer keahlian serta pemberian saran untuk user yang menggunakan si sistem pakar ini sendiri. Kemudian arah permintaan utamanya kalau si DSS ini manusia ataupun usernya mengarahkan si komputer atau si sistem. Nah, kalau expert system kebalikannya, si sistem nanti yang akan mengarahkan manusia itu sendiri. Kemudian dari sisi dukungan, kalau si DSS ini lebih kepada pribadi, grup, dan institusi. Kalau si expert system biasanya lebih kepada dukungan untuk permasalahan pribadi ataupun grup. Kemudian metode manipulasinya, kalau DSS dia bersifat angka, ada hitung-hitungan rumusnya. Kalau si expert system dia berupa simbol. Kemudian kalau karakteristik masalahnya, DSS ini dia lengkap, luas, terintegrasi, serta masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kalau expert system ini sempit permasalahannya. Kemudian tipe masalahnya, kalau CDSS ini unik, kalau expert system dia sifatnya berulang.
Lalu isi dari database-nya, DSS ini pengetahuan nyata, lalu expert system prosedural dan pengetahuan nyata. Nah, kemampuan penalarannya kalau DSS ini tidak punya kemampuan penalaran. Kalau expert system dia punya kemampuan penalaran. Kemudian kemampuan penjelasannya terbatas. Kalau expert system sama juga. Jadi si expert system ini memberikan rekomendasi ataupun keputusan untuk suatu permasalahan yang sifatnya sempit. Biasanya digunakan misalnya di rumah, sistem di rumah sakit untuk mendeteksi penyakit. Nah, itu kan sempit ya permasalahannya. Kira-kira biasanya kita ketika datang ke rumah sakit itu dokternya atau ahlinya akan menanyakan riwayat-riwayat penyakit, terus gejala segala macam. Nah, si dokter biasanya akan memberikan rekomendasi kita penyakit yang sedang kita alami apa itu berdasarkan hasil dari wawancara terhadap kita sendiri. Nah, aplikasi seperti itu bisa dibuat di expert system juga. Jadi nanti adanya aplikasi, kemudian kita bisa input aplikasi, dan dari aplikasi itu nanti bisa memberikan hasil sesuai dengan inputan yang sudah kita berikan. Nah, kalau DSS system dia lebih kepada ketika ada masalah-masalah yang terjadi di manajemen biasanya di perusahaan, seperti misalnya pemilihan karyawan terbaik itu dilakukan setiap tahun, nah itu bisa dibuat si DSS-nya. Jadi beda kasus antara DSS dan expert system itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke konsep pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan yang ada melalui proses pengumpulan data. Jadi ketika ada suatu permasalahan di dalam manajemen itu, kita lakukan pengumpulan data serta data tersebut diolah menjadi informasi dengan ditambahkan dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang biasanya berupa kriteria-kriteria yang kita buat untuk pengambilan suatu keputusan di dalam manajemen ataupun perusahaan. Nah, kita lihat di sini gambar atau alur dari proses pengambilan keputusan itu sendiri. Ada 4 tahapan di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence, yang kedua ada tahap desain, yang ketiga ada tahap choice atau pilihan, yang keempat ada tahap implementasi. Jadi bedanya si SPK ini dan aplikasi-aplikasi SPK lainnya terhadap sistem informasi biasa adalah kalau yang biasanya itu kita fokus kepada tahapan yang paling umum kita buat dalam suatu sistem informasi adalah tahapan PADI ya. Kalau semuanya masih ingat, tahapan PADI itu ada planning, analisis, desain, dan implementasi. Nah, di dalam SPK ataupun jenis-jenis lainnya, ada tambahan tahapan yang namanya choice ataupun pilihan, di mana tahapan ini tidak ada di dalam electronic data processing ataupun sistem informasi manajemen pada umumnya selain si SPK dan teman-temannya ini. Jadi itu yang membedakan kalau misalnya nanti ketika mau skripsi, mau bikin SPK atau sistem informasi manajemen yang biasa, nah ketika bikin SPK kita punya tahapan di bab 4-nya itu ada tahapan choice ataupun pilihannya. Nah, kita lihat di sini di tahapan intelligence ada artificial neural network tadi, kemudian ada manajemen informasi sistem. Nah, ini sama halnya seperti analisis ya, ada ADP, terus ada AIS. Nah, di tahapan desain dan choice itu hanya aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang sifatnya punya pilihan. Seperti tadi grup decision super system, manajemen science, terus ANN. Nah, di implementasi ada namanya proses group decision support system. Nah, si DSS, si SPK, dan expert system atau sistem pakar itu memiliki atau mencakup keempat tahapan yang ada di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi DSS ini mempunyai atau memiliki 4 tahapan itu semua. Nah, kita bahas satu persatu 4 tahapan dari proses pengambilan keputusan. Jadi, ketika sekali lagi ketika kalian mau bikin skripsi ataupun penelitian tentang SPK, itu ada tambahan tahapan choice ataupun pilihan di dalam bab 4-nya nanti.
Nah, yang pertama tahapan intelligence. Kegiatan ini merupakan kegiatan sama halnya seperti kita melakukan kegiatan analisis kalau di dalam tahapan metodologi di dalam pengembangan sistem informasi. Untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki, biasanya kita lihat di dalam proses bisnis ya. Ketika kita membuat suatu proses bisnis, lalu selanjutnya kita lakukan analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan biasanya kita sebut kalau di dalam sistem informasi manajemen. Jadi di sini kita bisa berpikir bagaimana cara menentukan atau menganalisis nanti kriteria-kriteria yang dibutuhkan di dalam penentuan solusi untuk suatu sistem pengambilan keputusan. Oke. Nah, untuk melakukan kegiatan ini diperlukan sebuah sistem informasi, biasanya di mana informasi itu diperlukan didapatkan di dalam kondisi yang internal perusahaan ataupun eksternal, nanti digabungkan sehingga seorang manajer ataupun di setiap lini itu dapat mengambil keputusan dengan tepat. Jadi adanya sistem informasi yang membantu untuk proses intelligence ini sendiri. Kemudian desain kegiatan ini sama halnya seperti sistem informasi manajemen pada umumnya, kita melakukan perancangan untuk melihat apakah situasi keputusan ini terprogram atau tidak. Jadi biasanya tahap perancangan ini kita sudah punya alternatif di sini maksudnya solusi ya. Jadi alternatif itu di dalam suatu SPK namanya solusi. Jadi kita sudah punya solusi, kemudian kita punya kriteria. Kriteria ini istilahnya syarat gitu. Syarat ataupun kriteria yang harus kita miliki di dalam sebuah SPK ketika kita mau memecahkan suatu masalah. Seperti yang kemarin misalnya mau pergi ke kampus, kriterianya apa misalnya. Kemudian solusinya apa. Nah, nanti ketika kita sudah masuk ke dalam model di dalam pengambilan keputusan, bisa lebih detail dijelaskan. Kemudian tahap choice. Nah, tahap choice ini adalah kegiatan memilih dan menelaah untuk memilih rangkaian tindakan tertentu. Yang nanti di dalam tahapan choice ini kita akan menggunakan model-model tertentu di dalam SPK yang memang sudah ada model-modelnya. Nanti ada beberapa model yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini, dan setiap model itu nanti akan menentukan hasil rekomendasi untuk permasalahan, pemecahan permasalahan dari sebuah masalah yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat, tahap implementasi. Nah, kegiatan ini menggunakan sistem pendukungan keputusan yang sebelumnya telah dirancang. Jadi setelah SPK itu kita lakukan tahap intelligence, kemudian kita analisis, kita lakukan desain, tahap perancangan, lalu kita buat juga tahap choice atau pilihannya, lalu diimplementasikan. Oke. Nah, sekian untuk pertemuan minggu ketiga ini. Untuk studi kasus di pertemuan ini, silahkan nanti kalian cari satu contoh bebas ya, cari di Google silahkan satu contoh aplikasi SPK dan satu contoh aplikasi expert system ataupun sistem pakar. Nah, ditulis di kertas, dilihat perbedaannya antara aplikasi yang merupakan SPK dan aplikasi yang merupakan expert system. Nah, nanti hasil akhirnya bisa dikumpulkan di Google Classroom. Oke, kita cukupkan pertemuan minggu ketiga ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, silahkan lakukan sharing di grup WA kelompok mata kuliah SPK. Oke, saya akhiri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.